mereka setiap hari sekolah tuh jalan kaki sekitar 1 sampai 2 kilo. Oke. Dan tidak pakai sepatu, itu yang bikin terbesit. Kenapa anak-anak yang ingin mewujudkan mimpinya tapi hati saya kenapa kapan bisa bikin orang bahagia gitu dengan cara-cara Hal-hal kita kecil itu sosial ini. Makanya dari sini ya udah kita ngelanjutin apa yang jadi niat kita dari awal gitu. teman-teman Back to Social membuat program sedekah sampah. Dari sampah-sampah botol plastik itu kami kumpulkan. Setelah 1 bulan kami kumpulin, kami jual, dan hasilnya itu kita beli buku tulis, alat tulis segala macam. Yang kami tekankan itu Honda, Mas. Apa Honda ini? Jepang. Dari Honor dari Allah. Honor Jadi dari supaya Allah. kita bisa kerja ikhlas, kerja keras, kerja tuntas. Saya sedang bersama dengan Bung Diki Ya, Adik. dan Bung Romi. Romi ya. Romi ya? Ya Romi. Oh iya iya. Ini Pakai Y. Hah? Romi pakai Y lagi. Oh, iya, iya. Nanti Instagramnya mentionnya belakangan nanti ya. Jadi kebetulan teman-teman 2 anak muda yang sekarang fokus untuk mengabdi buat masyarakat ini ya lagi jomblo sebenarnya. Jadi kalau ada yang mau sama 2 orang ini ya nanti DM-nya ke saya. Oke. Bung Diki sekarang umur berapa sih? Tanggal 1 Maret kemarin 24 tahun. 24 tahun ya. Alhamdulillah. Wih, masih muda banget. Masih fresh lah ya. Nanti Jauh sama saya. jauh kalau Ya, Bung 30 ya. Oh iya iya, kalau ini banyak yang sukanya janda-janda. Janda tuh sukanya berondong loh. Bener ya. Oh, iya, tapi kalau Bung itu anak Lansia. yang Bocil. Oh, bukan yang bocil. Iya, iya. Kebalikan. Iya, iya. Nah, cuman bukan janda, bukan bocil yang mau kita bicarain. Iya. Saya tuh tertarik sama aktivitasnya Bung Diki tentang membagi Al-Quran, Iya. aktivitas bagi sahur, bagi takjil dan lain sebagainya itu. Ini gerakan sosial yang harusnya juga dimiliki oleh anak muda semuanya gitu. Nah, sekarang apa sih sebenarnya yang membuat gerakan ini perlu dilakukan oleh anak muda sih, Bung Diki? Saya mau mulai dari Bung Diki dulu. Pertama, sebelumnya kita berangkat dari rasa yang sama dulu nih antar anggota. Karena kebetulan di tetangga lingkungan di Karangkemong itu masih banyak kayak janda. Oke. Maksudnya janda tua tapi ibu-ibu, terus lansia-lansia yang mohon maaf ekonominya mungkin kurang. Baik. Nah, itu kita coba sasar dulu waktu pertama kali. Oke. Karena ada yang nitip bayar fidyah, ada yang nitip sedekah Jumat berbagi. Karena takutnya ada komen berbagi di luar tapi di dalam kampung sendiri nggak diperhatiin gitu. Makanya kita coba utamain orang-orang tua yang di rumah dulu, yang di satu lingkungan maksudnya. Berarti mulai kepedulian itu dari janda-janda kira-kira gitu ya? Iya, pikir miskin lah. Dari janda ini, kalau Bung Romi ini janda juga targetnya? Atau bocil tadi? Atau bocil? Siapa? Ada juga sih. Kalau Ya, Bung Diki siapa apa? yang dikasih sama Allah aja. Masya Gitu aja sih Mas. Huti-huti ini. Saya memang lagi barengan orang-orang yang udah hijrah lama atau baru hijrah karena bulan puasa, Bung Diki? Udah hijrah lama sih. Lama, Masya Allah. Kita udah capek sama dunia-dunia yang dulu lah itu maksudnya. Iya, umur nggak bisa bohong. Iya, umur. Bener. Cuman saya mau lihat kalau persoalan anak muda terjun di dunia pengabdian masyarakat itu penting atau tidak sebenarnya, Bung Diki? Kalau menurut saya sih sangat penting Mas. Karena biar mungkin kan kalau di kelompok kita atau di bagian bakti sosial itu kan menjadi hal yang positif bagi kelompok kami gitu. Tapi dari aktivitas kecil bisa berdampak besar. Iya. Besar Kira-kira banget gitu ya? dampaknya ya. Besar banget. Besar ya? banget. Dari awalnya kita punya anggota 6 jadi 20-an lebih lah. Oh, sekarang udah hampir 20. Alhamdulillah. 20-an. Nah, saya mau mention dulu. Organisasinya, komunitasnya apa sekarang namanya? Back to Social. Back to Social. Namanya back to social. Back to Social. Oh, artinya mengajak anak muda, ayo dong perhatian, Iya, interest lagi Balik ke dong. sosial lagi. Awalnya itu waktu lagi ngobrol santai setelah Idul Fitri kemarin Oh, yang iya, tadi iya, itu. iya. Nah, buatlah grup nih. Nama grup awalnya sebenarnya Arwan Merari. Karena yang 6 orang ini belum nikah semua. Oh gitu. Iya, Arwan Merari, tapi
daripada kita share-share apa namanya target-target berikutnya itu. Akhirnya kenapa kita nggak coba ngelakuin hal yang positif buat diri kita sendiri, buat orang lain juga. Saya sempat dapat cerita dari Bung Romi kalau sebenarnya back to sosial ini awalnya karena sakit hati. Percintaan. Benar kan? 90% ya. Ada kenanya juga. Jadi sebenarnya Faktor. Jadi sebenarnya anak muda di sini anak muda yang awalnya jomblo gitu ya. Awalnya jomblo, awalnya gabut. Gabut, tapi Ya, akhirnya ya sama udah hati juga. energi sakit Iya. hati jomblo itu Ada dialihkan hikmahnya. Iya, benar. Ada hikmahnya dari itu semua. Daripada kita lampiaskan ke hal-hal yang kurang baik. Oke. Mm-mm. Nah, back to sosial ini udah hampir 1 tahun kan? Insya Allah tanggal 20 April besok 1 tahun pas. Oh, ini kayaknya mau anniversary 1 year Oke. ya di podcast Bicara Santai. Nanti kalau udah 1 tahun kesini lagi. Insya Allah siap. Iya. Kebetulan besok akhir bulan Mei kita rayain 1 tahunnya di Desa Gumantar Oke. di KLU Lombok Utara. Di Lombok Tepatnya Utara. di Kecamatan Kayangan. Oke. Jadi aktivitasnya udah sampai ke KLU berarti ya? Sampai KLU Lombok Timur, Lombok Timur. bagian Sekotong juga udah nyampe sana. Nah, yang mau saya tahu adalah kriteria teman-teman back to sosial ini untuk terjun itu apa? Awalnya sih Mas, kalau dari kita pribadi kan kita searching dulu di sosmed. Kayak kita nyari di peta dulu mana yang kita benar-benar oke ini masjid pelosok yang benar-benar kita butuhin. Seminggu hari minggunya kita langsung survei ke lokasinya gitu. Nah, setelah ini benar-benar butuh, baru kita ajak ngobrol ke kadesnya di sana biar gimana kalau kita bantu-bantu lah gitu. Oke, bentuk bantuannya apa aja? Ya berupa materi yang dibutuhin di sana. Kalau buat yang besar-besar kita belum mampu lah. Iya, pengadaan kubah belum lah kayaknya. Belum. Tapi pengadaan Al-Quran nih mungkin ya. Ya, kalau Pasti. untuk fisik bangunan Fisik belum. bangunan belum. Jadi di Back to Sosial itu ada 4 program, Bang. Nah, mohon maaf ya, kebetulan ini ada nama program-programnya. Ada namanya Sedekah Sampah, Jumat Berkah, Peduli Masjid Pelosok, sama Lentera Anak Negeri. Oke. Jadi karena kebetulan hampir mau 1 tahun ini, selama kurang lebih 8 bulan itu kami dari Back to Sosial itu hanya mengandalkan uang dari saluran para donatur. Nah, akhirnya tiang coba nonton di video-video apa namanya yang bermotivasi gitu, ada di Bekasi itu pemuda yang memanfaatkan sampah untuk biaya pendidikan anak-anak di sana. Jadi teman-teman Back to Sosial membuat program sedekah sampah. Dari sampah-sampah botol plastik itu kami kumpulkan, kami coba sosialisasikan ke warung-warung terdekat dan kontak-kontak yang kami punya, siapa yang mau ikut bersedekah tidak dalam bentuk uang tapi dalam bentuk botol plastik, nanti kami yang pick up ke rumah mereka. Setelah 1 bulan kami kumpulin, kami jual, dan hasilnya itu kita beli buku tulis, alat tulis, segala macam. Kerja-kerja sosial seperti ini tuh harusnya memang disupport ya. Disupport karena bagaimanapun semua hal nggak mungkin bisa di backup oleh pemerintah. Iya, benar. Nah, karena itu kita harus dorong anak muda untuk peduli tentang itu. Yang mendirikan organisasi ini siapa sebenarnya? Bung Diki atau Bung Romi? Awalnya itu dari bincang-bincang Mas. Oh, Kita nongkrong dulu. Gabut. Kita waktu itu kita main PS lah. Biasanya kan ada yang menginspirasi ya. Siapa yang menginspirasi? Kalau inspirasi, kami inspirasi dari Pandawara Group. Oke. Cuman karena mungkin teman-teman yang lain takut, mentalnya keserang kalau ada kalimat-kalimat kegiatannya jiplak-jiplak gitu. Akhirnya kita coba cari kegiatan yang sosial tapi berbeda dari Pandawara Group gitu. Ya, kalau Pandawara Group itu kan fokusnya di sampah. Iya, membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan. Jadi program mingguan itu ada berbagi Jumat Berkah. Nah, karena sekarang lagi bulan puasa, kita buat program namanya Sahur Berbagi. Sahur Berbagi itu bermula dari karena sore hari pernah kami berbagi, cuman di jalan tuh tidak fokus, Bang, karena banyak komunitas. Kedua, banyak orang yang mohon maaf pura-pura duduk di pinggir jalan untuk mendapatkan makanan. Oke. Jadi kami juga selain berbagi, kami juga
mau membantu mereka supaya tidak punya mental yang mohon maaf. Ya, cuma bisa minta. Iya, minta-minta itu. Jadi kami sasar yang benar-benar butuh. Nah, saran dari teman-teman, kenapa kita tidak sahur berbagi? Di malam hari itu kan yang benar-benar butuh tuh kelihatan. Yes. Yang masih kerja sampai malam hari, para Gojek, tukang sapu jalanan, ketika toko-toko sudah tutup kan, banyak banget tukang sapu jalanan, mereka yang pejuang-pejuang keluarga. Nah, itu niat kami. Tukang pijit juga dari arah Senggigi banyak tuh jam segitu. Pejuang keluarga itu. Kalau kita sih nggak mengkel ke sana. Oh, enggak sana. Itu intermezzo aja. Intermezzo, jangan diseriusin ini ya. Ya. Tapi banyak janda itu. saya masih mau ke Bung Romi. Nah, kalau persoalan masyarakat kita itu anak mudanya nggak peduli ya tentang kerja-kerja yang seperti ini. Kalau back to sosial itu udah ada program yang memang ngelatih dulu nih anak mudanya untuk bergabungkan dari 6 orang jadi 20 orang tuh. Atau seperti apa sih? Sebenarnya kita nggak ngelatih ya. Yang penting niat mereka untuk saya pengen ikut nih. Ya udah kita terima aja gitu. Tidak masalah dia harus ngelatih atau enggak. Yang penting kita sama-sama berbuat baik. Itu aja sih. Tapi selama ini nggak ada yang akhirnya nuntut ada fee-nya kan? Nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai saat ini nggak ada sampai. Nggak ada ya? Ya karena kita benar-benar ikhlas. Dan dari sekian banyak orang ini pasti ada juga yang masih terketuk hatinya melihat orang yang masih kesusahan kan, pasti itu. Pasti Insya banyak. Kan sosmed ini benar-benar nyata banget lah. Setiap kita share, Powernya. ada aja yang pengen ikut, Iya. ada aja yang ingin berdonasi gitu. Termasuk saya ketika ngelihat aktivitas teman-teman, interest saya akhirnya, kayaknya seru nih diskusi sama Bung Diki, sama Bung Romi gitu kan, di podcast gitu kan. Nah, cuman itu tuh Bung, tadi disinggung tentang sosial media. Kan bisa juga itu jadi salah satu sumber pendapatan dari back to sosial ini. Kalau itu didokumentasikan bentuknya video gitu, Iya. di YouTube gitu. Nggak kepikiran sampai sana Bung Romi? Ada niat sih dari awal tuh buat kita bikin video, bikin YouTube, bikin segala macam, tapi karena niat kita dari awal ya udah fokus dulu ke yang ini. Oke. Masalah itu kita pelan-pelan aja, siapa tahu kan ada rezeki dari kita nggak tahu rezeki dari mana bang. Baik kita pelan-pelan aja dulu, kita jalanin apa yang udah jadi pertama kita atur gitu. Kita bangun dulu fondasinya Iya, lah, benar. kira-kira gitu. Tapi ke depan kan bakalan seperti itu. Saya sih gini Bung Diki. Kenapa saya saranin itu ya? Ini kita saling ngisi aja. Iya, Mas. siap. Diskusi terus saling ngisi. Saya sih era digitalisasi seperti ini, kerja sosial itu memang kadang bukan kita mau ria ya. Iya. Kita ria ya, tetapi perlu supaya orang itu tertarik juga gitu. Iya, benar. Itu tujuan utama. Yes. Tujuan utamanya itu. Kalau hanya skupnya Lombok misalkan yang tahu atau circle kita, donaturnya kan kecil. Tapi Iya. kalau itu sampai ke nasional, itu kan Pandawara Group itu kan sampai Internasional gitu kan. ya. Nah, gitu kan. Nah, itu kan dimulai dari hal kecil. Kegiatan mereka, aktivitas mereka dilihat oleh orang banyak. Saya rasa back to sosial itu bisa seperti itu. Insya Allah, amin. Nah, kami pernah ada niat untuk ini nge-up ke YouTube, cuman kayak ceritanya Bang Israel tadi di awal, itu karena kendala media segala macam. Oke. Karena kan, mohon maaf teman-teman, ada yang masih nganggur, ada yang masih kuliah, dan sebagian juga udah kerja. Jadi kita kayak namanya volunteer relawan, bergerak secara sukarelawan. Jadi mau ada rasa takut mau memakai uang donasi untuk keperluan membeli kamera segala macam. Jadi kami ada iuran 20.000 per bulan di anggota. Tapi itu tidak ada paksaan, alhamdulillah, seikhlas. Supaya uang donasi fokus untuk donasi, tidak diganggu gugat untuk beli alat kamera segala macam. Oke. Mohon maaf ya kalau saya agak dalam nanyanya ya. Nggak apa-apa. Bukan mau bongkar urusan dapur ya. Nggih. Biasanya per bulan tuh bisa dapat berapa dari donatur? Nggak nentu, karena setiap bulan kami ada kegiatan juga. Ada aja kegiatan. Iya, Setiap bulan ada kegiatan, Kalau- jadi nggak nentu. kalau peduli masjid pelosok 1 bulan sekali. Kalau lentera anak negeri itu 2 sampai 3 bulan. Nah, bentar. Kalau yang apa tadi itu? Masjid pelosok. Berarti kan sumbangan seperti alat-alat mengaji gitu. Iya, kan? benar. Al-Qur'an dan lain sebagainya gitu. Itu udah berapa desa yang dikunjungi selama ini? Kurang lebih 6. 6 ya? Kurang lebih 6. Itu dari Sekotong,
bergilir itu. bergilir dah. Misal bulan ini sepotong, besok bulan depan ke Lombok Tengah, bulan depannya lagi Lombok Timur, baru kita balik Startnya itu ke LU gitu. bulan Juni tahun kemarin, Bang. Oke. Bulan Juni itu peduli pelosok masjid yang pertama di Cendi Manik Sekotong. Oke. Nah itu karena ada musola di pinggir jalan dan dekat searah ke arah pantai Ela-Ela itu Sekotong. Iya, iya. Nah itu kami coba sisir di sana, kami salurkan mukena, sarung, Al-Quran dan lain-lain, alhamdulillah. Baru kami lanjut yang kedua itu di Desa Lantan di sirkuit MXGP. Oh iya, iya, iya. Ya, di sana ada musola di sana yang mohon maaf kurang terurus. Padahal di belakangnya itu sirkuit ya. Iya. Supaya wisata jalan, ibadah juga jalan gitu. Iya, iya, iya. Secara nggak langsung juga Bung Diki ini kan kritik juga pemerintah Lombok Tengah gitu kan. Bagus itu, bagus. Cuman kalau yang ini, kalau yang Lentera Anak Negeri, Tentara Anak Negeri itu fokusnya di sekolah-sekolah pelosok, Bang. alat tulis. Iya, alat tulis, sepatu, sekolah tas, tuh, sama buku-buku gitu. Itu sih saya sih lihatnya Bung Diki ya, Bung Romi ya, ini kan keren gitu loh. Makanya maksud saya kalau ini bisa terus digaungkan gitu. Nah, kita awali dengan podcast kan. Orang mulai tahu, bisa tahu ceritanya gitu kan. Ini teman-teman yang ada di back to sosial ini menarik sebenarnya. Kalau ini bisa kita support barengan gitu. Supaya kerja-kerja sosial ini bukan hanya tanggung jawab 2 orang ini gitu loh, atau bersama 20 orang yang lain gitu. Tapi ini menjadi tanggung jawab kita semua. Apa sih sebenarnya core-nya, goals-nya gitu loh, dari Bung Diki sebenarnya? Setiap kali H-1 menjelang kegiatan itu kayak ngerasa malam takbiran itu. Ada rasa kebahagiaan tersendiri bertemu sama saudara-saudara kita. Karena jauh sebelum kita melakukan kegiatan itu, kita udah survei lokasi. Contoh waktu di Lentera Anak Negeri yang kedua itu di Dusun Sungkun, SD Islam 3 Yakin Sungkun namanya. Itu jaraknya 1 kilo dari pantai Kura-Kura. Oke, Lombok Ya, Timur. Lombok Timur di Ekas Buana. Jadi waktu itu tanggal 14 Agustus tahun kemarin itu saya berempat dengan anggota yang lain itu survei lokasi ke sana dan siswanya cuma 42 orang dari kelas 1 sampai kelas 6 dan ruangannya cuma 2 ruangan. Ruang guru 3 jadi. Ruang guru 1, ruang belajar 1. Jadi 1 2 3 itu 1 ruangan. 1 ruangan. 4 5 6 1 ruangan. Itu waktu kami ke sana kan di Kasbuana kering sekali. Panas banget dan kami coba istirahat di musala dan setelah sekian jam sekitar 2 jam itu sekitar jam 4 sore baru kami bertemu dengan adik-adik di sana. Karena masyarakat di sana mata pencariannya jadi petani gitu di atas bukit kan. Baru turunnya sore. Nah, jadi kami baru ketemu sama Pak Budi namanya, kepala sekolahnya, kepala sekolah SD 3 Sungkun. Pak Budi kami tanya-tanya di sana. Di sana ada 9 orang pengajar sama 42 siswa-siswi keseluruhannya itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Mereka setiap hari sekolah tuh jalan kaki sekitar 1 sampai 2 kilo. Dan tidak pakai sepatu. Itu yang bikin terbesit. Kenapa anak-anak yang ingin mewujudkan mimpinya tapi terhalang hanya persoalannya. Makanya back to sosial muncul, ingin menyelesaikan, kira-kira membantu persoalan itu. Gitu. Kalau Bang Romi, tujuannya apa sih sebenarnya? Bung Romi lah sendiri nih masuk ke sini nih gitu loh. Kan nggak ada gaji nih. Iya, nggak ada gaji, nggak ada kepastian gitu loh. Dapat harim pun belum tentu. Karena kalau Kecuali janda ya. lanjut. kalau saya kan orangnya nggak bisa diam, maksudnya kan kalau pulang kerja bosan di rumah gitu kan, kenapa kita nggak nyari yang bermanfaat buat orang lain gitu kan. Setelah ngejalanin back to sosial ini, waktu pergi ke KLU juga kita ngerasain kayak gitu di sekolah SD Filial itu kan. Masuk kurang lebih 3 kilo lah mereka jalan kaki sekolah. Ya itu tuh pasti ya hati saya, kapan bisa bikin orang bahagia gitu dengan cara-cara kita kecil sosial ini. Makanya dari sini ya udah kita ngelanjutin apa yang jadi niat kita dari awal gitu.
Oke, membuat. tersentuh terus tuh kalau melihat orang kayak gitu. Nah, karena itu kita butuh dukungan banyak orang untuk memastikan bahwa gerakan-gerakan seperti ini nih bisa maksimal dirasakan oleh masyarakat gitu kan. Nah, kan persoalan famous ya, popularitas gitu kan. Itu kan mengikuti gitu kan. Iya, Yang penting kita komit dan konsisten dulu. benar. Iya kan Bung Romi ya? Iya, benar. Komitmen konsisten, istiqomah itu yang perlu. Ini yang paling sulit, istiqomah. Istiqomah itu. Ya. Awalnya kita tidak mau buang ya. Setiap orang mungkin ada rasa ingin terkenal atau segala macam. Nah, setelah sekian kegiatan itu kami coba tutup kolom komentar di setiap postingan untuk mencegah setiap ada orang kasih pujian itu kan kita bisa down semangatnya nanti. Iya. Pujian nggak selalu bisa bikin orang terbang, tapi kita bisa jatuh gara-gara pujian tuh terlena. Itu yang kita takutkan. Jadi coba tutup kolom komentar supaya fokus berkegiatan saja. Iya, ada quotes-nya itu. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak Tidak tumbang. tumbang. Kayak gitu ya. Iya. Udah bagus nggak closing kita? Terakhir nih, Bung Diki, kalau kita bicara tentang kegiatan yang seperti ini kan perlu anak muda juga ikut serta semuanya. Iya. Gitu loh, siapapun gitu. Apa sih sebenarnya harapan Bung Diki untuk anak muda NTB khususnya supaya bisa ikut serta di dalam gerakan-gerakan seperti ini? Harapan saya untuk teman-teman yang masih muda, selagi kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kenapa enggak untuk kita peduli pada sesama. Kalau di Back to Sosial itu ada jargon kerja ikhlas, besar-besarkan Back to Sosial, dan besar di Back to Sosial mengutip Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Jadi di sana yang kami tekankan itu Honda, Mas. Apa Honda ini Jepang? Dari Honor dari Allah. Honor Jadi dari supaya Allah. kita bisa kerja ikhlas, kerja keras, kerja tuntas. Aduh, honor dari Allah. Saya juga mau gitu. Iya. Kalau Bang Romi, gimana Bang? Kalau saya sih manfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena kan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Oke. Itu aja sih. Kalau tidak bermanfaat, ya kita menjadi bagian dari sampah masyarakat. Kalau jadi sampah masyarakat, nah itu bagian dari kerjaan dari Bagian dari kerjaan Back to Sosial. bersihin sampah-sampah ini kan. Cuman ada satu hal yang belum saya tanyain, apa sih tantangannya kalau bagi sahur takjil itu malam-malam? Tantangannya kalau berbagi sahur itu susahnya ketemu sama orang yang ingin kita kasih Ingin kita makanan. kunjungi itu susah Iya, sekali. karena kalau di sore hari kan 30 menit selesai itu, Mas. Oke. Kita jalan itu mulai jam setengah 12 malam. Waktu itu pernah kami OTW dari base camp itu keluar berbagi sahur jam 2 menjelang sahur, dan itu kesisa semuanya 20. Jadi kita bagiin di kampung sendiri buat adik-adik bocil. Iya, karena nggak ketemu sama orang-orang ini. Jadi kami coba berangkat jam setengah 12. Alhamdulillah ketemu sama para pemulung, tukang bersih di jalanan. Jadi tantangannya itu harus siap muter sekian jam, nyari orang-orang di emperan-emperan toko dan lain-lain. Oke. Kalau tantangan bangun komunitas ini apa, Bung? Kalau tantangannya sih ya sama teman-teman aja sih, harus sabar-sabar sama teman-teman. Saya Kita semangatin. nunggu, kita udah on the way. Oh, Ada yang nunggu ya, tapi tetap sabar aja, namanya kan komunitas, namanya juga ada kerjaan masing-masing juga. harus saling Kita menguatkan lah dipaksa. itu intinya ya. benar. Iya benar. Oke lah kalau gitu. Makasih banyak, Bung Diki. Siap, terima Itu kasih. aja sebenarnya kita podcastnya bentar doang ya. Iya, enggak apa-apa. Kami aja mohon maaf telat ke sini. Oh iya, siap. Makasih juga ya. Jam Makasih, terakhir. Bung Romi. Makasih. Makasih. Ya. Mudah-mudahan Back to Sosial bisa menjadi role model dari gerakan Amin. sosial anak muda di Amin. Nusa Tenggara Barat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke.